Sejak Oktober 2023, Israel sibuk memerangi proksi Iran. Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi dari Yaman. Namun, ini bukan perang itu. Kali ini, bukan kelompok bersenjata di jalur perbatasan, tetapi negara yang berkemampuan nuklir, bersenjata rudal, dan bercokol secara ideologis. Israel belajar secara langsung bahwa Iran bukanlah Hamas. Operasi Israel yang sedang bangkit. Ratusan serangan di Iran, menghantam situs nuklir, dan membunuh komandan tinggi. Harapannya adalah program nuklir Iran memutus rantai komando militernya. Namun, yang terjadi selanjutnya bukanlah keruntuhan, melainkan serangan balik. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Iran menembakkan hampir 300 rudal dan drone, termasuk model tercanggihnya ke kota-kota Israel seperti Tel Aviv, Haifa, Petah Tikva. Pembalasan itu disertai dengan pesan yang berbunyi, "Kami bukan Gaza. Kami membalas." Kejutan terbesar IDF adalah bahwa komando Iran tidak runtuh. Pejabat tinggi IRGC tewas. Namun doktrin militer Iran, khususnya di dalam Garda Revolusi, dirancang khusus untuk ini. Bertahan hidup dari pemenggalan kepala, berkumpul kembali, dan menyerang balik. Dalam beberapa hari, Iran melanjutkan peluncuran rudal, mengoordinasikan serangan balik, dan bahkan mengumumkan metode baru untuk membingungkan dan mengalahkan pertahanan udara Israel. F-35 Israel, operasi sabotase Mossad dan pilot elit, telah menimbulkan kerusakan. Mereka dilaporkan telah menetralkan sepertiga peluncur rudal Iran dan menghancurkan sebagian radar dan jaringan pertahanan udara S-300. Namun pertanyaan yang relevan di sini adalah dominasi udara dan supremasi udara adalah sama. Iran sangat besar, bergunung-gunung, dan fasilitas nuklirnya terkubur di bawah batu yang diperkuat di dalam gunung. Bahkan dengan bantuan AS, menghancurkan bunker-bunker itu sulit. Tanpa itu, mungkin hampir mustahil. Rasio pembunuhan Iron Dome dan Arrow telah turun karena Iran mencampur rudal balistik, pesawat tak berawak, senjata jelajah. Semuanya diluncurkan dalam salvo terkoordinasi. Ada alasan mengapa perubahan rezim di Iran adalah fantasi. Ini adalah rezim yang selamat dari perang brutal selama 8 tahun dengan Irak Saddam. Puluhan tahun sanksi AS dan UE, serangan siber, pembunuhan, sabotase, protes internal. Namun ilmuwan nuklir militer dan proksinya terus bertambah. Bahkan sekarang, Iran mengancam akan keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir dan berdebat apakah akan menutup Selat Hormuz, yang akan mencekik 20% minyak dunia. Tidak seperti Hamas atau Hizbullah, Iran memiliki satelit, rudal jelajah, hulu ledak berkemampuan hipersonik, pasukan siber, kartu minyak global, dan kapasitas untuk menahan pemboman strategis tanpa keruntuhan politik. Bahkan Hizbullah telah bungkam. Hamas telah dibubarkan di Gaza, tetapi Tean masih berdiri dan terus menyerang. Bahkan Presiden AS Donald Trump mengakui bahwa Israel mungkin telah bertindak berlebihan, dilaporkan memveto rencana Israel untuk membunuh Ayatollah Ali Khamenei. Amerika menginginkan kesepakatan nuklir. Israel menginginkan kemenangan telak. Iran bertaruh bahwa keduanya tidak akan terjadi. Setiap serangan udara Israel, setiap rudal Iron Dome, setiap bom berpemandu, sebagian besar dipasok AS. Namun, jika menyangkut satu hal yang dapat menghancurkan penetrator persenjataan besar, Israel tidak memilikinya. Hanya pembom B-2A yang dapat mengirimkan muatan itu. Dan untuk saat ini, Trump telah menyingkirkan mereka dari pertarungan ini. Iran tidak ingin menang dalam semalam, tetapi bermain untuk bertahan hidup dan pengaruh. Sudah jelas, jika Israel berhenti, kami berhenti. Namun hingga saat itu, strateginya adalah menguras Israel secara perlahan, memberi sinyal kekuatan, dan menunggu as campur tangan secara diplomatis. Serangan kembang api, kawanan pesawat nirawak, rudal yang lolos dari pintu besi, dan ancaman eskalasi, penutupan Hormuz, menyeret Teluk, atau menghantam aset AS. Itu bukanlah sesuatu yang pernah dapat dilakukan Hamas.